Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Jumpa lagi dengan Bapak. Kali ini kita akan membahas materi tentang tema 5, subtema 2, pembelajaran 1. Apa kabar anak-anak? Selamat berjumpa kembali dalam materi kelas 6, tema 5, subtema 2, pembelajaran 1 bersama Pak Nasirun. Tujuan pembelajaran yang ingin kita capai adalah 1. Siswa mampu mengidentifikasi posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara terperinci. 2. Siswa mampu menyajikan laporan tentang posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara terperinci. Nah anak-anak, coba kalian perhatikan di lingkungan sekitar kalian, kegiatan wirausaha apa saja yang ada di sekitar kalian? Jika sudah, coba perhatikan gambar berikut ini. Dapatkah kalian mengenali jenis wirausaha pada gambar tersebut? Ya, benar. Gambar tersebut adalah gambar pelaku usaha. Yang pertama adalah usaha fotokopi. Yang kedua adalah usaha pangkas rambut. Dan yang ketiga adalah usaha bengkel. Sekarang, sumber daya dan peralatan apa saja yang digunakan pada jenis usaha tersebut? Apakah sumber daya dan peralatan tersebut hanya berasal dari dalam negeri? Atau, adakah sumber daya dan peralatan yang berasal dari luar negeri? Yuk, kita simak uraian berikut ini. Dalam menjalankan roda perekonomian, suatu negara tidak dapat berdiri sendiri. Namun, diperlukan kerjasama dengan negara lain. Salah satu contoh kerjasama yang dilakukan Indonesia adalah kerjasama antar negara-negara ASEAN dalam hal ekspor dan impor barang dagangan atau komoditas. Sebagai contoh, pada usaha pangkas rambut, untuk menjalankan usaha tersebut, sumber daya yang digunakan bisa berasal dari dalam negeri atau dari luar negeri. Sumber daya yang berasal dari dalam negeri yaitu sumber daya manusia, kursi, dan meja. Sedangkan sumber daya yang berasal dari luar negeri yaitu mesin cukur. Bagaimana dengan usaha-usaha yang lain? Misalnya pada usaha fotokopi, sumber daya manusia, kertas, merupakan sumber daya yang berasal dari dalam negeri. Sedangkan mesin fotokopi merupakan sumber daya yang berasal dari luar negeri. Pada usaha pangkas rambut seperti yang telah disampaikan di depan, bahwa sumber daya manusia, meja, kursi merupakan sumber daya yang berasal dari dalam negeri. Sedangkan mesin cukur merupakan sumber daya yang berasal dari luar negeri. Pada usaha bengkel, sumber daya manusia, lemari, merupakan sumber daya yang berasal dari dalam negeri. Sedangkan suku cadang, kunci, merupakan sumber daya yang berasal dari luar negeri. Dari contoh-contoh di atas, dapat kita ketahui bahwa dalam melakukan suatu usaha, sumber daya yang bisa digunakan bisa berasal dari dalam negeri ataupun berasal dari luar negeri. Sumber daya yang berasal dari dalam negeri, apabila kita kirim ke luar negeri, berarti kita mengekspor. Sedangkan sumber daya yang berasal dari luar negeri, berarti kita melakukan mengimpor. Dari uraian-uraian tersebut, dapat kita ketahui bahwa ekspor adalah kegiatan mengirim atau menjual barang dagangan atau komoditas dari dalam negeri ke luar negeri.
Sedangkan impor adalah kegiatan mendatangkan atau membeli barang dagangan atau komoditas dari luar negeri ke dalam negeri. Nah, apakah kalian tahu komoditas lain yang diekspor dari Indonesia ke negara di lingkup ASEAN? Apakah kalian juga tahu komoditas yang diimpor dari berbagai negara di lingkup ASEAN ke Indonesia? Kopi, udang, kakao, minyak kelapa sawit, dan karet merupakan komoditas yang diekspor dari Indonesia ke negara di lingkup ASEAN. Sedangkan daging sapi, ikan salmon, aluminium, suku cadang kendaraan, pipa besi dan baja adalah komoditas yang diimpor dari berbagai negara di lingkup ASEAN ke Indonesia. Bagaimana anak-anak? Sekarang kalian pasti sudah lebih paham tentang ekspor dan impor. Untuk memperdalam pengetahuan kalian dalam memahami kegiatan ekspor dan impor, kalian bisa mencari informasi dari berbagai sumber. Misalnya, melalui media internet yang bisa kalian akses dengan mudah. Semoga tayangan video ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kalian. Terus semangat belajar ya anak-anak. Anak-anak sekalian, demikianlah materi yang dapat Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian. Tetap jaga diri dan tetap jaga protokol kesehatan. Sampai jumpa lagi pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.